Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Dayanti Batubara dari kelas 6 YC dengan NPM 2019 21500395. Adapun guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akhlak dan etika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keutamaan akhlak, pengertian akhlak, dan lain-lain. Akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Sedangkan menurut ahli, yaitu Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang manusia, yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Pengertian akhlak sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang suluk az-zahariyah, yang kedua sudut pandang bataniyah. Sudut pandang suluk az-zahariyah menyatakan akhlak adalah suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal tampak dari dalam diri kita, seperti contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan watak. Sedangkan sudut pandang bataniyah adalah akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Contoh-contoh akhlak terpuji seperti saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong termasuk ke dalam akhlak terpuji, karena kita mengulurkan bantuan untuk orang yang membutuhkan pertolongan kita. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan akhlak terpuji dan mulia, karena dengan patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua, sama saja kita patuh dan taat kepada perintah Allah. Bukan hanya itu saja, menyayangi dan mendoakan kedua orang tua juga termasuk ke dalam akhlak terpuji dan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Bersikap jujur. Jujur bukan hanya termasuk ke dalam akhlak terpuji, tetapi juga merupakan sifat dari contoh teladan Rasulullah. Dimanapun dan kapanpun kita harus berlaku jujur, karena seseorang yang bertanggung jawab didasari oleh sikap jujurnya. Kejujuran seseorang akan terpancar dari perbuatannya. Maka dari itu teman-teman harus bisa berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun. Sabar dan memaafkan. Perilaku ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW mengajari kita agar bisa bersabar, yaitu menahan diri dari nafsu dan amarah, serta mudah memaafkan. Memberi maaf berkaitan erat dengan kesabaran, karena ketika seseorang membuatmu marah, maka kita harus bisa bersabar dan mampu memaafkan kesalahannya dengan hati yang ikhlas. Maka dari itu, ayo kita belajar bersabar dan mudah memaafkan agar hati damai dan tentram. Janganlah menyimpan rasa dendam. Mari saling memaafkan, karena damai itu indah. Beberapa keutamaan bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang terpuji atau yang biasa disebut akhlakul karimah, diantaranya yang pertama adalah berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Keutamaan selanjutnya adalah dicintai Rasulullah. Rasulullah SAW diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya, dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong.
Keutamaan ketiga yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tabrani. Keutamaan yang keempat adalah dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi kaum muslim. Keutamaan mempunyai akhlak mulia sangat besar. Salah satunya adalah jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Setiap umat muslim harus memiliki akhlak yang terpuji untuk mencerminkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji juga harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk belajar. Mengutip dari buku Akidah Akhlak oleh Ahmad Kuseri, membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatlah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa ketika sedang dalam proses belajar, terdapat adab-adab yang harus dipatuhi. Seperti apa adab-adab belajar dalam Islam? Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui adab belajar di sekolah. Yang pertama, harus memiliki niat, karena setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apabila kita berniat baik, maka hasilnya juga akan baik. Dan sebaliknya, jika niat kita jelek, maka hasilnya pun ikut jelek. Yang kedua, memberikan salam kepada guru. Ketika datang ke sekolah, siswa memberikan salam kepada guru. Bersalaman dengan mencium tangan sebagai tanda penghormatan terhadap guru. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar, supaya kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bunyi doanya yakni Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang keempat yakni bersikap sopan terhadap guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita harus menghormati guru. Berkata kepada guru tidak boleh dengan suara yang keras, apalagi sampai membentak-bentak guru. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa bertanya dengan sopan kepada guru. Kita juga tidak boleh duduk di kursi guru. Duduklah dengan rapi di kursi masing-masing. Jika suasana tertib, maka kegiatan belajar menjadi lancar dan sangat menyenangkan. Untuk yang kelima, yakni membaca doa setelah belajar. Kalian bisa membaca doa dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalian juga bisa menutupnya dengan surat Al-Asr, atau kalian bisa menutupnya dengan doa-doa lain setelah belajar. Dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari tidak mudah lupa dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Etika beragama adalah moral dalam perilaku yang kita pergunakan dalam menjalin hubungan yang harmonis, bersikap dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama yang ada. Selanjutnya, etika berbangsa. Etika berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga adalah etika bernegara. Etika bernegara dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah.
Lalu, apa saja yang dapat orang Muslim lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang dapat dilakukan ialah menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah pengertian musyawarah. Menurut bahasa, musyawarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syura, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti berunding atau berembuk. Sedangkan menurut istilah, musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Lalu, bagaimana etika berdemokrasi dalam Islam? Sebetulnya, agama dan demokrasi memang merupakan sesuatu hal yang berbeda. Namun, dalam hal ini, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi dan memberikan pandangan bahwa nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi seperti persamaan, kemerdekaan, kebebasan, persaudaraan, keadilan, dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."